Udah dan. Halo. Halo guys. Selamat pagi. Selamat ibadah. Om. Masih mau makan di sana si cinta pak. Kurang berapa? Kayaknya baik pasang latihan dia. Langsung burung banget. Yang pertama, ucapkan selamat datang kepada saudara-saudara dari Jakarta, dari peserta DKI itu dan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Materi pertama, Minggu 4 Agustus 2024 ada peneguhan majelis terpilih untuk Indo, Ibu Murwati, dan Bapak Yohanes, dan untuk saya Bapak Kapto Priyono. Sedangkan yang lerek Bapak Hartomo dan Ibu Bertin. Yang kedua, Minggu 4 Agustus 2024 ada rapat koordinasi bersama majelis kantin atau panitia tempat di Pemandan Serang pada pukul 16 yang akan Kaki ini enak. Tadi wah YouTube. Tadi Wah main jempolan nih. jempolan. kami istirahat dari sore malam hingga kami boleh bangun di pagi hari ini menunjang kesehatan. Bahkan Tuhan telah membentuk hati kami punya kerinduan untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini, dan kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan sehingga kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk menguduskan, memuliakan, mengucap syukur karena berkat Tuhan. Maka Bapak, kami serahkan ibadah saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar kudus hadir dalam ibadah ini, agar saat ini nama-Mu dipermuliakan melalui puji-pujian kami dan firman diwatakan, didengar oleh setiap jemaat yang hadir pada saat ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta, Majelis Gereja, musik, personari, dalam tangan kuasa Tuhan. Terlebih Tuhan pada tengah-tengah ibadah nanti, akan kader kami yang lereh jabatannya karena masa habis masa jabatannya dan akan dipanggil kembali yang akan kembali Pak Yohanes, Pak Kapto Priyono, dan Ibu Murwati untuk melanjutkan pelayanan-Mu di tempat ini. Bapa, jangan kami hidup banyak tersebut dosa, Tuhan ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menyatakan dan mengakui bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya.
saudara di hadapan Tuhan untuk membawa dosa dan kelemahan dan tidak sempurnanya kita. Oleh sebab itu kita diajak untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan, dan dasar firman Tuhan demikian. Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Sedemikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari saudara, dengan kerendahan hati kita bersama-sama mohon ampun akan segala pelanggaran dan dosa kita berbuat dalam doa. Kita berdoa secara pribadi. Dan Roh Kudus kiranya Tuhan mengampuni kami semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersyukur oleh pengampunannya. Mari kita terima berita anugerah. Firman Tuhan dalam berita anugerah di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47 sampai 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita mengajak kanan kiri, ucapkan salam damai bagi. Kita telah menyambut kebersamaan dengan kedamaian dalam kasih Tuhan. Mari kita sambut bersama dan sambut firman tadi dengan kaulah ya Tuhan surya hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita mendapat satu berkat pencerahan bahwa kita telah mendapatkan warta gereja yang 2 kali disampaikan. Ada peletakan dan peneguhan bagi penatua dan diaken. Jemaat yang terkasih, warta gereja dengan sudah disampaikan dan tidak ada keberatan besar dalam ibadah ini. Kita menjadi saksi untuk menjadi pembawa, pemerintah, dan meletakkan untuk peneguhan penatua maupun diaken. Sebagai kehidupan bersama beragama atau berreligius atau berkeyakinan, kita berpusat pada Tuhan Yesus Kristus. Gereja itu memiliki kepemimpinan yang terdiri atas 2 sisi. Pertama, sisi ilahi, di mana gereja dipimpin oleh Allah melalui
Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Kedua, Bapak Ibu, sisi manusiawi. Disinilah sisi manusiawi kita diperhadapkan, di mana gereja dipimpin oleh manusia yang dipanggil oleh Allah sebagai rekan sekerja yang dianugerahi untuk menduduki sebagai jabatan gerejawi. Perlu diingat dua hal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama pendeta, penatua, dan diaken, kita bersama-sama duduk bersama menanggung jawab atas kegerejaan gereja ini, baik di bidang pemerintahan penyelamatan Allah, baik di pemeliharaan keselamatan maupun organisasi gereja. Nah, demikian penatua itu memiliki tugas, dan tugasnya itu mengatur kehidupan gereja secara organisasi dan struktur. Telah mengakhiri masa jabatan mendampingi kita bersama-sama dalam tugas pelayanan gerejawi. Menurut ketentuan, tentu bagi saudara-saudara kita masa pelayanan sudah waktunya untuk berakhir, lereh, dan bukan dipecat ya. Ini lereh sementara, tahun depan kita tampil lagi ya. Dengan itu kita bersama-sama menyatakan resmi bahwa saudara telah mengakhiri jabatan sebagai penatua atau diaken. Majelis gereja sangat mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Dedikasi Anda sebagaimana pelayanan Anda telah menjadi suatu berkat penyertaan untuk gereja dan jemaat yang Anda layani bersama kami. Kami sangat mengucapkan terima kasih telah mendukung pelayanan, dan sekalipun juga tidak lagi menjadi penatua atau diaken, berharap tetap giat dalam pelayanan di dalam komisi atau tim, ataupun tahun depan akan kita ambil lagi untuk bersama. Nah, masih ada lanjutan ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada serah terima jabatan SK surat keterangan berakhir tahun 2021-2024. Semoga ada SK baru. Kami selamat gereja mengucapkan terima kasih atas 6 tahun saudara telah melayani bersama-sama dengan kami. Ini hanya ada surat pelerehan. Semoga Tuhan senantiasa memberkati. Ya, untuk kisah sudah. Sehingga kita juga akan mengundang untuk disiap pengunduhan untuk saudara kita yang bersama-sama baik di tahun 2024 sampai. Telah tiba bersama dengan jemaat yang melihat hari ini, kami mau menyatakan saudara untuk mengakui dan silakan menjawab pertanyaan yang saya ajukan kepada saudara dan panjenengan yang bisa jawab. Pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai penatua atau diaken? Kedua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua atau diaken dengan penuh tanggung jawab? Ketiga, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organisasi pelayanan gereja dan masyarakat? Dan terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitabiah? Bagaimana Pak Yohanes? Bagaimana jawaban Bapak Prapto? Bagaimana jawab Ibu Morpati? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, beliau-beliau ini telah bersedia melaksanakan bersama dengan kita. Mari kita bersama akan memberkatinya. Kiranya atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, engkau akan bisa
disertai oleh Allah dan sesama kerabat kita satu pelayanan untuk melaksanakan tugas panggilan-Mu di tahun 2024 dan 2026. Kiranya atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan menyertai-Mu sekalian. Haleluya. Amin. Selamat bertugas. Gerejawi dan di Mandataris Allah telah melaksanakan keputusan bahwa untuk menunjuk Ibu Sepukti sebagai bendahara khusus keuangan gereja yang tentu mengelola mengatur sesuai fungsi dan tujuan pengelolaan gerejawi. Oleh sebab itu secara khusus kami undang beliau untuk berdiri bersama mendapatkan SK surat keputusan keterangan tenaga khusus bendahara. Oleh sebab itu kami juga sangat mengucapkan terima kasih atas kesediaan beliau dan telah sudi bertanggung jawab untuk mengelola melaksanakan secara akuntabel. Oleh sebab itu kami serahkan surat bukti serah keterangan. Ini baru boleh balik ke jemaat. Lupa nggak Bapak Ibu baca ini? Baca-baca kotor. Baca lama dan baru, ya. Baru tapi lama ya. Tetapi kami percaya Bapak Ibu, beliau-beliau ini punya dedikasi bersama untuk melayani dengan kita. Tolong dukung, semangati dan dorong untuk kami semua di dalam merawat melaksanakan tugas panggilan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Biarlah beliau-beliau ini juga akan terus merawat baik pemberitaan iman, baik juga sebagai strategi struktural dan seterusnya. Oleh sebab itu sangat baik untuk kita laksanakan dan sangat baik jika kita mampu untuk menjadi seorang pemberi. Nah, tema inilah yang menarik ketika kita dianjurkan untuk menjadi pemberi hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui cara hidup, bagaimana kita harus menjadi seorang pemberi? Karena namanya memberi itu melakukan sesuatu miliknya sendiri untuk diberikan kepada orang lain. Jadi apa yang jadi hak dan milik kita itu kita serahkan sebetulnya karena untuk pada orang lain, baik secara tulus dan ikhlas. Nah, jangan sampai ketika kita memahami tentang memberi ini, memberikan haknya ini, lalu kita masih berpikir wah iman-iman, wah ngomong tak weh, masih ada kata-kata Rasulullah di belakangnya. Karena kita sudah memberi, artinya sudah merelakan, menyerahkan sebetulnya dengan tanpa paksaan atau terpaksa. Dan terlebih Bapak Ibu kepada sama makhluk hidup, baik ciptaan Allah yang ada di bumi ini. Kita pahami yang ada di depan kita manusia. Kita pahami kita juga ada makhluk lainnya, baik hewani, baik juga yang ada yang alam kita ini, tumbuh-tumbuhan dan seluruhnya itu makhluk. Anda rasani aja dia tahu, makhluk-makhluk itu aja tahu dan paham. Anda beri kejahatan aja mereka tahan, karena itu ciptaan Allah. Oleh sebab itu sebagai orang yang berakhlak, enak memberi atau menerima. Angel jawab ini. Rene sembako, rene BPJS, apa namanya, bantuan sosial gratisan pemerintah. Enak menerima atau memberi?
bagaimana kita masih memiliki hal-hal seperti itu. Nah, alangkah baiknya ketika kita punya sedikit bisa memberi dari yang kita terima yang lebih. Kita bersyukur kenapa ajaran Kekristenan mengajak kita menjadi agen pemulihan dan pembaru, karena negara kita butuh itu. Pertama, yang perlu kita ketahui sebagai warga negara Republik Indonesia, kita telah diberikan anugerahnya untuk mendapatkan pengajaran rahmat Allah melalui bersyukur. Bersyukur apa? Atas pengampunan dan keselamatan. Coba tadi bacaan kita dalam Injil Yohanes, mana yang diberikan Allah kepada jajaran umatnya, baik dalam pimpinan Musa, apa yang mereka sadari? Belum ada rasa syukurnya, belum ada rasa berkatnya yang diterima. Dia mengeluh dalam perjanjian lama bagaimana saat itu Musa bersusah payah memimpin, memberikan hak-haknya kepada seluruh bangsa maupun yang akan diduduki nanti negara mana yang dipilih Allah. Perjalanan itu sungguh mendapatkan tantangan. Musa dengan rendah hati siap menerima panggilan ilahi itu demi untuk membagikan menjadi agen-agen pembaru dan pemulihan. Walaupun dalam perjalanan banyak cercaan, walaupun dalam perjalanan banyak hinaan, banyak tantangan. Yang menghina siapa? Yang di dalamnya sendiri, bangsa-bangsa yang terpilih itu. Tetapi Musa tetap memberikan tidak hanya berkat, hanya rohani saja, tetapi jasmani itu Allah berikan. Itu diajak untuk bisa bersyukur atas pengampunan dan keselamatan, karena disitulah kemerdekaan akan terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu, kita bersyukur sebagai warga negara Indonesia dianugerahkan kemerdekaan sampai ke berapa ini? 79. Enggak betul. Ini pintu walu, saya ini pintu tahun kelahiran bulan ini sama. Di peloknya semua banget ini. Ternyata 79 itu kita punya tugas. Wes tuwongin. Tapi memang itu anugerah yang harus diampu oleh orang-orang yang berdedikasi tinggi dan tidak pandang bulu siapa orang. Baik itu elemen para petani, pedagang, peternak, ASN, pejabat, politik dan sebagainya dipakai Bapak. Negara kita itu tidak pandang bulu memilih orang-orang yang saat itu diajak untuk memerdekakan. Semuanya dipakai. Zaman dulu Mbak Kakak, Mbak Putri masih ingat? Zaman itu Londo pakai ini ragam apa? Mana? Bagor, Tarung. Saya ini kan kemarin ragam apa? Gandeng-gandeng ragam batik, lemis, ya kan? Udah syukur sekali kita merdeka. Oleh karena siapa yang melakukan itu? Orang-orang itu. Para orang-orang yang bergerak bersama, bersyukurlah. Itulah Tuhan telah ajarkan. Tetapi kita diajarkan mengampuni pada orang-orang penjajah itu. Wes ojo tinget-tinget meleh. Sing wis yo wis gitu. Tahu kita dulu zamannya kena dihina oleh penjajah kita, baik itu Belanda, baik itu Inggris, baik itu Jepang dan seterusnya. Kita tidak boleh sampai mempunyai sakit hati di sini. Wis merdeka, ya merdeka. Sekarang hidup. Nah, itu. Jadi tidak boleh diumit-umit lagi. Nah, kedua Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita dipercaya untuk memiliki panggilan hidup menjadi satu tubuh dalam Kristus. Ini satu kesatuan untuk yang diajarkan Yesus, yang tidak mudah untuk bisa dilewati bagi siapapun orang yang telah dipercaya di ranahnya. Dan tentunya setiap orang yang telah dipanggil dan dipilih, disitulah orang-orang yang terpilih
yang siap melaksanakan tugas panggilannya yang hakiki. Karena Allah mengatakan engkau kupanggil, disahkan oleh Bapa Allah dan dimeteraikan. Nah, nek pun dimeteraikan, ampun disalahgunakan. Ya, setiap orang yang sudah dipanggil, dipilih, sudah dipanggil oleh Allah, terus dipilih, dimaterai. Dan materai itu bisa dikelola oleh Islam. Cuman hanya kita yang harus melakukannya. Oleh sebab itu, ketika kita sudah dipilih, laksanakanlah tugas panggilan yang dikehendaki Allah, yang dipercayakan, supaya panggilan itu menjadi tanda berkat bagi siapapun yang ada bersama dengan Anda. Persisnya ketika hari ini saudara boleh menyaksikan kesatuan tubuh kita tidak pernah putus. Majelis gereja selalu bergantian, silih berganti dari tahun ke tahun, dari generasi tua ke muda, muda ke muda lagi. Semoga ada generasi muda-muda di sini jadi majelis. Ojo wedi-wedi, ya. Jangan malu, karena kita sama-sama pelayan nyatu, bukan untuk melayani diri kita sendiri. Seperti Yesus tadi mengajarkan kita tidak untuk melayani dirinya sendiri, karena satu hal yang dilihat adalah 5.000 orang butuh makanan loh. Ini siapa yang akan berkehendak bertindak? Ya, kita-kita ini yang saling underbeni, sayap saiko, apa? Aling, sayap saiko praktis, sayap saiko proyok, bis kontul. Aku keliru menyebutnya, bis kontul, bis. Bareng laku, bareng gotong royong. Nah, ini yang sering diucapkan pemerintah kita di Purbalingga, ibu kita, Bu Pati, yang perlu datang ke sini ucapnya, yo saya keroyong, yo sedesa, sekampung, sekota, ya. Ini akan menumbuhkan keuntungan bersama, bahwa kita satu tubuh ini harus menjaga kemerdekaan benar-benar. Jangan sampai ada lagi yang menjajah di antara dalam kita sendiri. Baik secara politik, baik secara ekonomi, ya, pendidikan, ya, walaupun masih kita lihat ada penjajahan di dalam korupsi, ya, pengambilan alih aset dan sebagainya. Tapi kita orang Kristen janganlah sampai mengarah ke sana. Kita kan orang yang diperbaharui. Yang ketiga, kalau kita sudah dipakai untuk menjadi pembaharu, pengikut Kristus, jadilah kehidupan berbeda dengan ajaran dunia. Saatnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa hidup tidak hanya mengusahakan hidup dalam jasmani dan jagat, tetapi juga mengusahakan hidup untuk berkenan kepadanya. Nah, jasmani tidak hanya dilakukan, tapi ada yang baru, berkreatif, berkreasi. Di lingkungan Anda sedang dianjurkan oleh para instansi yang para desa. Sudah melakukan tugasnya panjenengan belum? Ibaratnya bendera, ngecat, resiki. Bro. Lah ini lah. Kalau hidup di tengah masyarakat itu ya harus bergaul di tengah masyarakat. Wong Kristen itu ya kudu dadi beda karo dunia, beda karo jagat yang lain, atau dunia lain. Kita punya tugas. Mari wis tekan ngisor jenengan tadi dari pasar pengalusan wis padang peling-peling tekan berinjip-injip lho kok. Jangan sampai di pucuk itu, pucuk gunung kita ini beda. Tapi harus lain dari yang lain. Nah, kita sudah dipercaya penuh di pemerintahan Bapak Pendeta Yusuf, sudah tahu ya sejarahnya sini. Banyak dari masyarakat kita di sini satu RT ini dipercaya menjadi bagian andil di pemerintahan Purbalingga. KWT juara 1 nasional. Amin dah.
ini. Satu Libra nasional. Sebenarnya itu sudah se-Indonesia. Jenengan sudah ditekani para wanita tani dan bapak tani. Halo. Ya. Nek sing tekani niku ora baik-baik dari Kalimantan dulu ke sini. Dari mana lagi, Bu? Jakarta ke sini, Semarang ke sini, Cirebon, Tasik. Itu dibanding mau kepengin ngerti wilayah kita. Nah, maka metode yang sudah ada ini disyukuri, anugerah Tuhan dilanjutkan. Perlu dengan pembaruan dan kreatif, Bapak Ibu. Dari kita. Jadi aku sebut dulu itu tugasnya orang jadi. Apalagi di kedua, kita dipercaya sebagai bagian dari PKUB. Apa itu? Paguyuban komunikasi kerukunan umat beragama. Titiknya di gereja ini. Jadi seluruh Purbalingga disinilah titik untuk menjadi studi banding toleransi dan moderasi umat beragama. Sing percaya kan sinten SK niki Bupati. Nah, wis oke to nggih. Wis tani boten makan apa. Yang ketiga apa? Budaya kita ada banyak. Makanya hal-hal yang mendukung ini mari baik dari jajaran orang tua, bapak ibu muda dewasa, lalu yang bagian bawah anak-anak muda-mudi, lainnya ada muda-mudi petani milenial. Nah, ya, mari bekerja sama sampai bawah lagi anak-anak TK dan jangan pernah sampai kita kendor. Kalau kita sudah kendor, kita hilang. Kepemimpinan sudah dipercayakan pada kita lebih besar. Kita harus menjaga keselamatan dan marwah yang Tuhan mandangkan pada kita. Dan melalui kata terakhir yang saya pakai dengan pepatah rukun agawe santoso cerah agawe ubrah. Iya, ubah. Wis kaya zaman musang. Ning kita diajarkan saling bijaksana dalam mengabdi dengan tugas masing-masing pekerjaan sesuai relevansi hidup kita bersama, lepas dari latar belakang. Jangan lihat belakang lagi, lepaskan semua hal-hal yang tidak mengenakan, kita bangun bersama. Mari kita hidup berusaha hidup dengan prinsip dan merangkul satu persatu kesatuan ini di tengah keberbedaan dan pandangan dalam kehidupan. Beda boleh, tapi harus bersama-sama didukung dalam kebaikan. Tapi jangan memaksakan kehendak. Oleh sebab itu, mari tips yang kita pelajari hari ini secara holistik. Kita telah dipilih, dipanggil sebagai agen pemulihan bangsa, sebagaimana agen adalah pribadi yang bertindak sebagai perantara, tentu itu atas nama tertentu. Mari kita setiap orang percaya harus menyadari panggilan untuk bertindak sebagai perantara atas nama Tuhan bagi pemulihan dan pembaru bangsa dan negara RI kita yang ke-79. Tuhan menyertai saudara, Tuhan membimbing saudara, Tuhan melengkapi saudara dengan marwahnya, anugerahnya, dan para pelayan-pelayan yang sudah didebati hari ini, diteguhkan hari ini, dan juga para jemaat, pulanglah dengan membawa berkat ini. Ya, jangan pulang lalu kita tidur lagi. Pulang kerjakan dengan kreativitas, kreasi Anda. Dan begitu pula saudara-saudara kami yang ada di kota, pulanglah dengan membawa manfaat besar, menjadi nama harum Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus kita baik karena dialah sumber kehidupan bagi saudara dan saya. Kita tidak akan pernah selalu berkekurangan, tetapi akan selalu berkecukupan. Tuhan berkati. Amin. Saat teduh sejenak
lantunan pujian bersama dari rombongan GKI Tiga Raksa atas bimbingan Pendeta Yusuf Bahagia. Waktu dan tempat monggo. Salam Bapak Ibu. Ya, mohon izin Pak Pendeta, sebelum kami berikan satu persembahan pujian, saya ingin berikan kesaksian dengan rekan-rekan. Kami dari GKI Tiga Raksa. Kalau saya dan istri mungkin tidak perlu saya perkenalkan. Mulai dari ujung Bapak Ibu, Pak Nur Halis dengan Bu Erna. Sebelumnya mereka berdua belum mengenal Kristus dan hidupnya ya pergi ke dukun, ke Cirebon, sampai mandi di sumur dan sebagainya. Tetapi kemudian Tuhan tangkap, ya Tuhan tangkap dan bawa ke gereja. Sekarang hidupnya luar biasa. Tidak melayani Tuhan secara struktural, tetapi kami yang ada di sini memang biasa suka jalan-jalan Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika jalan-jalan kami pasti mampir ke panti asuhan, kami mampir ke panti jompo, kami mampir ke orang dengan gangguan jiwa dan seterusnya seperti tema. Kami berusaha untuk memberi hidup, ya, memberikan hidup kami sebagai persembahan kepada sesama. Ya, kemudian sebelahnya ada Ibu Retno Mastuti asli dari Surabaya. Saat ini menjadi single parent Bapak Ibu Saudara. Dulu tidak percaya Tuhan, nikah dengan orang Kristen, dengan marga Sinaga, tetapi yang membawa ke gereja tidak ke gereja Bapak Ibu. Ya akhirnya ya di orang Jawa bilang dijor klowor begitu. Tetapi 4 tahun sebelum beliau dipanggil Tuhan, menyerahkan hidupnya, dan 2 tahun sebelum dipanggil Tuhan menjadi bagian dari kemajelisan, menjadi penatua. Dan kami bersyukur saya ada di dalam bagian hidupnya, sehingga di akhir-akhir hidupnya sungguh-sungguh mempercayakan kehidupannya bagi Kristus. Ya, dan meskipun beliau dari seberang, dari Muslim, tetapi ketika suami dipanggil Tuhan, beliau tetap berpegang teguh pada imannya. Dianugerahi 4 orang putri, ya semuanya 3 sudah bekerja dan kuliah, 1 masih kuliah. Dan di sampingnya ini asli orang Batak Bapak Ibu Saudara, ya Ibu Eliensi Tambun Saribu. Tahun 2021 sejak kami di Tiga Raksa dihantam dengan COVID, dan itu satu hantaman yang sangat memukul. Pada saat itu saya baru 3 bulan menjadi gembala di sana, dan kami menjadi klaster COVID screening. 16 diantaranya positif, dan beliau ini 21 hari di ruang ICU Bapak Ibu Saudara. Ada 3 orang yang harus dirawat di ICU, dan tidak hanya menyerang secara fisik, tetapi secara psikis saya harus mendapatkan tekanan baik dari majelis, bahkan dari jemaat, bahkan juga ada yang mengancam, pokoknya Bapak saya bikin jadi Rizik kedua. Ya, karena pada waktu itu Habib Rizik masuk penjara Saudara, dan itu menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi gereja kami. Tapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ya, swab pada waktu itu 1 orang 950.000. Kami mendapatkan fasilitas dari kesehatan Kabupaten Tangerang, dan semuanya 45 juta itu free Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini beliau boleh hadir sebagai saksi hidup bagaimana gereja GKI Tiga Raksa itu bertahan, bukan karena kami kaya, bukan Bapak Ibu Saudara, tetapi karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, dan satu pujian yang mengatakan Tuhan Yesus jurumudi kita. Meskipun mungkin kita akan menghadapi banyak masalah, banyak pergumulan, tetapi ketika Kristus menjadi jurumudi kita, maka kita akan baik-baik saja. Tuhan Yesus jurumudi.
Aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita, dan yang daripada Roh Kudus, Allah yang daripada yang memberikan turun ke dalam kerajaan pada hari ketika orang pula dari antara orang mati naik ke surga duduk bersama Allah dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dunia. Mari kita berdoa bersama. Jemaat gereja Jati Nausan yang telah mempersembahkan, Tuhan berikanlah berkat
bermasyarakat maupun di dalam gereja maupun keluarga. Tuhan berkati bagi kamu Bapak Pendeta Bagus, ya karena Tuhan berkati dalam kesehatan maupun dari segala sesuatu. Tuhan berkati. Ya Bapak terima kasih, kami sebentar lagi akan mundur dari tempat ini menuju tempat kami masing-masing. Tuhan sertai dan menolong kami sampai ke tempat kami dengan keadaan baik. Ya Bapak terima kasih, kami bersyukur atas penyertaan ibadah hari ini. Hanya demi Kristus Tuhan dan Yesus Selamat kami. Haleluya. Amin. Ujian penutusan Indonesia Negaraku, ayat 1 dan 2 dinyanyikan juga. Ulanglah dengan pemutusan semangat baru, semangat saling beri hidup kepada sesama, karena kita telah menerima roti hidup yang menyelamatkan dan menguatkan, dan bawalah menjadikan dirimu menjadi agen-agen pemulihan. Maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Ulanglah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.